kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini dengan kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan naikkan satu pujian, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya Yesus, kita mau sembah Dia. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, oh haleluya, haleluya, kasih-Mu Yesus, haleluya, terima kasih, haleluya Yesus, kami mengasihi-Mu Yesus, haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih. Aku mengasihi-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya, terima kasih Yesus.
hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan waktu dan tempat kami serahkan pada Bapak Gembala. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu. Dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau. Kami mau menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang kekasih. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk ditaburi firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai, bawa kami masuk hadirat-Mu. Pakai lebih hari lebih heran untuk kemuliaan-Mu. Kasih Tuhan, kami bersyukur. Siap hati kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka di dalam 2 Raja-Raja 3. Dua Raja-Raja 3 ada satu hal yang sangat menarik. Saudara, kita baca ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Lalu berkatalah Raja Israel, "Wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab." Tetapi bertanyalah Yosafat, "Tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan?" Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, "Di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia." Berkatalah Yosafat, "Memang padanya ada firman Tuhan." Sesudah itu pergilah Raja Israel, Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, "Apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu." Jawab Raja Israel kepadanya, "Jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab." Perhatikan ayat 14. Ada satu hal yang penting, yang menarik. Berkatalah Elisa, "Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan." Perhatikan, jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Ada satu hal yang menarik. Muncul nama Yosafat. Yosafat menjadi, saya boleh katakan, penetralisir. Elisa tidak mau menganggap Raja Israel, Yoram, anaknya Ahab. Karena raja ini jahat, tapi memang tidak sejahat ayahnya dan ibunya. Tetapi tetap jahat di mata Tuhan. 3 raja yang datang, karena mereka 7 hari mencari air tidak ketemu.
Saudara yang kekasih, Raja Israel berpikir, wah kita mati nih, diserahkan kepada orang Moab ini. Tetapi saudara, kita lihat Yosafat. Yosafat raja yang takut akan Tuhan. Nanti kita lihat, kenapa sampai Elisa berkata seperti ini? Jika tidak karena Yosafat raja Yehuda. Jadi Yosafat ini punya nilai yang tinggi di mata Elisa bin Safat, penerusnya Elia. Saya juga mau katakan Yosafat ini punya nilai yang tinggi di mata Tuhan. Ada apa dengan Yosafat? Dia raja Yehuda, seperti apa dia? Kok sampai Elisa berkata, Nabi Elisa berkata, kalau bukan karena Yosafat raja Yehuda, aku gak mau lihat kamu, gitu loh. Saudara, luar biasa. Mari kita lihat raja seperti apa Yosafat ini. Saudara, kita lihat di dalam 2 Tawarikh pasal 2. Maaf, 2 Tawarikh 17, maaf. 2 Tawarikh 17. Nah, baik, kita lihat. Mulai ayat 1 supaya kita tahu. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan Asa. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda, serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Nah, sekarang kita melihat apa yang menyebabkan, saya percaya bukan cuma Elisa, tetapi Tuhan begitu memperhatikan Yosafat. Coba kita lihat ayat 3. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal. Yosafat adalah raja Yehuda yang mengikuti jejak Daud bapa leluhurnya. Daud adalah pribadi yang bergaul karib dengan Tuhan, takut akan Tuhan. Saudara, Yosafat punya nilai tinggi karena saudara dia mengikuti jejak bapa leluhurnya Daud dan tidak mencari Baal-Baal. Terus ayat 4, melainkan mencari Allah ayahnya. Kenapa dia bernilai tinggi? Saudara, dia suka mencari Allah. Jadi saudara, mari kita lihat, kalau kita mau bernilai tinggi di hadapan Tuhan, saudara, jadilah pribadi yang suka mencari Allah, mencari Tuhan. Terus selanjutnya, ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Israel sudah menyimpang. Saudara, Yerobeam bikin penyembahan palsu. Dan seterusnya raja-raja, baik keturunan Yerobeam, selanjutnya raja Israel ini berganti-ganti. Bukan cuma dari satu dinasti, berganti-ganti. Tapi rata-rata jahat di mata Tuhan. Saudara, kita melihat Yosafat adalah seorang yang suka mencari Allah, terus tidak berbuat seperti Israel, menyimpang. Menurut perintah-perintah Allah. Saudara, Tuhan kenal siapa miliknya. Selanjutnya ayat 5.
Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Kekayaan dan kehormatan diberikan kepada orang-orang yang mencari Allah, yang takut akan Allah. Terus ayat 6. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Suka mencari Allah, jadi penurut. Terus dikatakan dengan tabah hati hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Tidak mengambil jalannya sendiri. Dia jadi orang yang mengikuti jalannya Tuhan. Makanya Elisa berkata, jika bukan karena Yosafat, aku tidak mempedulikan engkau. Saudara, luar biasa. Dan selanjutnya mari kita lihat. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahnya ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadya, Sakaria, Netanel, dan Mika, untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Sebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba. Domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Ayat 12 mari perhatikan. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Mari ikuti jejak Yosafat, raja yang rohani. Saudara, dia suka mencari Allah. Yang kedua, hidup menuruti perintah-perintah Tuhan. Yang ketiga, dengan tabah hati dia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Yang keempat, jangan salah, Yosafat mengutamakan pengajaran firman Tuhan. Dia mengirim utusan untuk mengajar rakyat, mengajar kebenaran, mengajar Taurat Tuhan. Imam-imam suruh pergi keliling, ngajar rakyat, supaya rakyat kembali ke jalan Tuhan. Saudara, ini rahasianya. Kenapa Yosafat sangat bernilai di mata Tuhan? Elisa berkata, jika bukan karena Yosafat Raja Yehuda, aku tidak mau memandang melihat engkau. Raja Israel, Raja Edom. Saudara, luar biasa. Sekali lagi Tuhan melihat hati. Tuhan tertarik dengan hati kita. Hati yang takut akan Tuhan. Hati yang suka mencari Tuhan. Hati yang suka menurut firman Tuhan. Hati yang dengan tabah mengikuti jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dan selanjutnya, kita mengutamakan pengajaran firman Tuhan. Mari saudara, mungkin saya tidak perlu berbicara panjang.
Tapi kita belajar dari seorang Yosafat. Dan satu yang mungkin tadi ketinggalan. Yosafat artinya Yahweh menghakimi. Jadi saudara, dia memberi dirinya diselidiki oleh Tuhan. Coba satu ayat terakhir. Mazmur 139. Mazmur 139. Mazmur Daud. Nah, ini saudara, orang yang rendah hati. Saudara, orang yang suka mencari Tuhan dengan tulus ikhlas. Coba ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini doanya Daud. Selidiki aku Tuhan, kenal hatiku, ujilah aku, kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, kita harus belajar seperti ini. Rendah hati, kita membuka diri untuk koreksi dari Tuhan. Saudaraku, kita harus mau Tuhan meluruskan jalan-jalan kita. Baik, saudara, puji Tuhan. Mari kita belajar dari sosok Yosafat. Yosafat begitu berharga di mata Elisa, Nabi Allah. Di mata Tuhan saya percaya. Sebab apa? Yosafat punya nilai-nilai yang mahal. Dia mengikuti jejak Daud, mencari Allahnya, menjadi penurut Tuhan. Haleluya. Hidup dengan tabah mengikuti jalan yang ditunjukkan Tuhan, serta mengutamakan pengajaran. Baik saudara, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberi kita kekuatan. Kita nyanyi lagu Ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana
sembah. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang kepada kami Tuhan. Kami rindu Kau selidiki kami. Kami ingin meneladani Yosafat Tuhan. Yosafat yang begitu bernilai di mata Elisa, hamba-Mu. Kami percaya bukan hanya di mata Elisa, terlebih di mata-Mu Tuhan. Haleluya, sebab dia suka mencari Engkau. Tuhan Yesus, dia adalah seorang penurut firman-Mu. Juga Tuhan, haleluya, dia dengan tabah hati mengikuti jalan yang Kau tunjukkan. Serta dia membagikan pengajaran firman-Mu. Haleluya. Tolong kami Bapa, kami mohon ampun segala salah dosa, kekurangan, kelemahan kami. Baharui kami, sehingga kami menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Berkati meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu. Tilik lawat jamah, kalau ada yang sakit sembuhkan, susah hiburkan, lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Makasih Bapak, kami bersyukur, berkati setiap pribadi, berkati rumah tangga, berkati usaha pekerjaan. Mau juga berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan. Tuhan Yesus dalam pendidikan, Tuhan tolong semuanya. Dalam pekerjaan Tuhan juga tolong. Kami serahkan juga Tuhan jiwa-jiwa baru. Biarlah Kau pelihara di dalam anugerah-Mu. Kasih Tuhan. Pulihkan bangsa negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan pandemi ini boleh segera berakhir. Perbanyak orang yang sembuh, pulihkan Tuhan. Tuhan juga tolong biarlah semakin sedikit orang yang terpapar Tuhan. Terima kasih berkati pemerintah, dari pemerintahan pusat sampai yang terendah. Biarlah hikmat Tuhan menyertai, sehingga Tuhan bangsa kami boleh bangkit dari keterpurukan. Tuhan juga tolong para medis yang bekerja, Tuhan, baik para dokter, para perawat, para relawan, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Kami bersyukur. Kami akhiri ibadah kami dalam ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.